1, yaitu tentang menyimpulkan isi teks eksposisi. Tapi sebelum itu, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Ya, berdoa selesai. Sekarang kita masuk pada menyimpulkan teks eksposisi. Sebelum itu, apa bedanya menyimpulkan dengan merangkum? Ada yang bisa? Kalau menyimpulkan berarti kita menyimpulkan sebuah teks mulai dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir dengan bahasa kita sendiri. Tetapi kalau merangkum, kita hanya menulis dari paragraf 1 sampai paragraf 2 menggunakan bahasa yang ada pada teks tersebut, tidak mengubah bahasanya. Yaitu kita hanya meringkas. Misalnya ada 5 paragraf, kita meringkas menjadi 1 paragraf. Itu adalah merangkum. Sekarang, sebelum kita menyimpulkan teks eksposisi, apa yang kita harus lakukan terlebih dahulu? Apa? Buka bukunya halaman 41 dan membaca. Di situ tertulis, terlebih dahulu kita harus mengetahui isi teks dan meringkas teks tersebut. Jadi sebelum kita menyimpulkan teks eksposisi, kita terlebih dahulu harus merangkumnya. Paham? Paham. Oke, sebelum kita bisa menyimpulkan teks eksposisi, terlebih dahulu kita harus mengetahui isi teks. Yaitu dengan cara membacanya. Yang kedua, kita harus merangkum teks tersebut. Jadi setelah kita membaca teks eksposisi tersebut, kita merangkum teks eksposisinya. Misalnya di situ teks eksposisi ada 5 paragraf, kita merangkum jadi 1 atau 2 paragraf saja. Setelah kita mengetahui isi dan merangkum teks, lalu selanjutnya kita dapat menyimpulkan teks tersebut dengan bahasa kita masing-masing. Sebelum kita menyimpulkan teks eksposisi, terlebih dahulu kita mengetahui isi teks tersebut. Kita mengetahui isi teks tersebut yaitu mencari garis besar pada teks tersebut atau intinya. Inti dari teks. Inti dari teks. Setelah kita membaca teks tersebut, kita cari nih, apa sih inti dari teks ini? Nah, setelah mengetahui inti dari teks ini, kita sudah dapat untuk merangkumnya. Ada beberapa cara ketika kita harus merangkum suatu teks, yaitu dengan yang pertama, membaca teks tersebut. Jadi kita harus membaca dan kita harus pahami, oh ini nih maksudnya ini. Seperti yang tadi mengetahui isi teks, kita harus mengetahui intinya terlebih dahulu. Setelah mengetahui intinya, baru
harus tentukan ide atau gagasan pokok pada teks tersebut. Jadi kita tandai nih paragraf pertama ide pokoknya yang mana, paragraf kedua ide pokoknya yang mana, dan selanjutnya. Setelah kita sudah membaca, sudah tentukan gagasan pokoknya, selanjutnya baru kita rangkum. Kita rangkum teks tersebut. Paham? Oke, sampai sini paham. Oke teman-teman, jadi cara menyimpulkan isi teks eksposisi yaitu yang pertama kita harus mengetahui isi teks tersebut terlebih dahulu. Yang kedua kita harus merangkumnya. Cara mengetahui isi teks tersebut yaitu dengan cara menandai atau mencari garis besar atau inti dari teks tersebut. Sedangkan cara untuk merangkum teks eksposisi tersebut yaitu yang pertama kita harus membaca teks terlebih dahulu, karena tidak mungkin kita merangkum tanpa membaca teksnya. Nah, setelah kita membaca teksnya, terus kita tentukan nih mana gagasan utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Misalnya yang paragraf 1 gagasan pokoknya apa, paragraf 2 gagasan pokoknya apa. Dan yang ketiga, kita merangkum teks tersebut. Setelah kita merangkum teks tersebut, dan selanjutnya kita dapat menyimpulkan. Setelah kita merangkum, kita dapat menyimpulkan isi teks eksposisi dengan bahasa kita masing-masing. Sampai sini paham? Oke, kalau paham, silahkan duduk berdasarkan kelompoknya, berdasarkan kelompok yang telah disuruh 2 minggu yang lalu. Setelah itu kita kerjakan tugas kelompoknya bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.